Selamat siang, Bu Mengganggu sebentar, Susan. Bu. Ya, maaf Bu mau mengganggu sebentar, Bu. Apa Bu Yeni ada waktu? Ya, Bu Susan, selamat siang. Boten, Bu, tidak mengganggu. Saat ini saya sedang senggang karena saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya. Bagaimana kabarnya Bu Susan? Lama ini kita tidak berjumpa. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat dengan segala banyaknya tugas masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul, bisa bertemu lagi dengan Bu Yeni. Kalau Bu Yeni sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Ya, Bu, saat ini Puji Gusti keadaan saya juga sehat, Bu. Saya dalam keadaan sehat dan semangat karena bisa kembali beraktivitas. Pripun Bu Maaf Bu Susan, Yeni, ada hal apa ini Bu? Kok sepertinya ada sesuatu ini yang ingin diceritakan? ya Bu, maaf ya Bu ya. Iya. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu, bisa, monggo. Jadi begini Bu, saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini pada murid-murid di kelas saya Bu. Bagaimana Bu? Ada apa dengan keadaan di kelas jenengan? Jadi begini Bu Yeni, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa gitu Bu dengan murid-murid di sekolah saya, khususnya murid-murid di kelas 6 yang saya ajar Bu, karena mereka itu tampak kurang sopan, baik dalam berperilaku maupun bertutur kata, baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah maupun juga orang yang lebih tua Bu. Mereka itu menggunakan bahasa seperti berbicara dengan teman-temannya sendiri. Tidak ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Hampir tidak bisa menggunakan bahasa krama, meskipun dalam hal yang paling sederhana. Sehingga hal ini itu menjadikan pikiran bagi saya. Karena mereka itu kan kelas tertinggi, yang pastinya mereka itu menjadi contoh bagi adik-adik kelas mereka. Khawatirnya nanti kalau begini terus, mereka itu bisa mempengaruhi adik kelasnya, sehingga adik kelasnya bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Sehingga bisa menyebabkan adik kelasnya ini juga memiliki perilaku yang kurang sopan. Tidak sopan dalam berbicara dan tidak terbiasa menggunakan bahasa krama Bu. Hal ini membuat saya rasanya itu buntu Bu. Makanya saya ingin sharing dengan jenengan. Oh, begitu. Ya Bu, memang sih Bu kalau kita rasakan saat-saat ini anak-anak di masa ini tuh berbeda dengan anak-anak di masa kita dulu. Anak-anak sekarang itu cenderung kurang apa ya Bu, kurang bisa menjaga sopan santun dan unggah-ungguhnya. Mungkin hal ini juga bisa disebabkan karena masuknya arus globalisasi. Jadi mereka itu lebih cenderung apa ya? Mereka itu cenderung lupa dengan budayanya, dengan sopan santunnya. Tidak hanya dengan guru, bahkan juga dengan mungkin orang tuanya atau kakek neneknya yang ada di rumah. Lantas, menurut Bu Susan, kira-kira apa yang diharapkan Bu Susan dari percakapan kita pada hari ini? Iya Bu, saya itu mengharapkan dari perbincangan kita hari ini, dari obrolan kita hari ini, saya itu bisa menemukan solusi
saya bisa menemukan titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tentang bagaimana murid-murid saya itu bisa sopan dalam berperilaku, sopan dalam tutur kata, baik unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang tua. Khususnya dimulai dari murid saya sendiri di kelas 6. Setidaknya mereka nanti dapat menggunakan bahasa krama, di mana dimulai dari kata yang sederhana dalam keseharian mereka. Misalnya boten, enggih, kula, panjenengan, sampun, dereng, matur suwun, injing-injing, mangke. Bahkan kata yang seperti itu pun anak didik saya, terutama kelas 6, itu sekarang ini sangat sudah tidak diperhatikan. Mereka itu menganggap seperti teman dengan gurunya. Selain itu, saya juga ingin supaya mereka nanti bisa melestarikan bahasa krama yang hampir sekarang ini tidak dikenal lagi oleh anak-anak zaman sekarang, sehingga harapan akhirnya nanti anak didik kelas 6 saya ini bisa menjadi teladan yang baik untuk adik kelasnya, Bu. Iya, Bu Susan. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Susan tadi ini. Dan menurut saya memang miris, Bu, ketika kita melihat murid-murid tersebut itu tidak sopan seperti kehilangan unggah-ungguh dan tata kromonya yang ibaratnya bagi orang Jawa itu kan unggah-ungguh sopan santun itu nomor satu ya, Bu. Apalagi pastinya kita merasa sedih, Bu, karena bahasa Jawa yang seharusnya menjadi bahasa ibu bagi kita itu tuh luntur. Anak-anak mulai tidak bisa menggunakan bahasa krama dengan baik dan benar. Lalu menurut Bu Susan, kira-kira Bu, ketika Ibu mengamati anak-anak didik jenengan pada kegiatan pembelajaran setiap harinya, hal apa saja yang mungkin membuat murid-murid Ibu itu bersikap kurang sopan, baik dalam perilaku atau mungkin juga dalam tutur kata, serta juga unggah-ungguhnya baik terhadap guru juga orang yang lebih tua. Coba mungkin Bu Susan bisa menceritakan kepada saya bagaimana proses pembimbingan atau kegiatan pembiasaan yang mungkin telah Bu Susan lakukan selama ini kepada murid-murid Ibu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Iya, Bu. Kalau saya pikir ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang sopan, baik perilakunya maupun tutur katanya, serta ungguh-ungguhnya itu mungkin karena kurangnya bimbingan dalam kesopanan, baik dari guru dan sekolah yang berkelanjutan, serta tidak ada praktek penggunaan bahasa krama dalam keseharian murid. Sehingga murid sering lupa dan tidak terbiasa dalam berperilaku dan berkata sopan. Apalagi mereka itu kan sering bergaul dengan orang-orang yang berada di luar, berada di masyarakat, yang mana perilaku mereka ini bisa dibilang memberikan pengaruh yang tidak baik kepada murid-murid saya. Apalagi kalau ketika pendidikan di sekolah ini kurang, pasti enggak kan murid saya seperti itu. Serta kebiasaan atau lingkungan di keluarga pun rata-rata juga kurang dalam penanaman budaya kesopanan tersebut. Apalagi kalau melihat profil belajar dari anak didik saya, mereka itu di rumah tidak ditunggui sama orang tuanya. Mereka ditunggui sama neneknya, kakeknya, sehingga tidak pernah diajarkan sopan santun.
Yang penting mereka mau belajar, kelihatannya seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu. Kemudian Bu, yang selanjutnya ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira itu apa ya Bu yang membuat murid-murid jenengan di sekolah itu termotivasi, ada keinginan dari hati bagaimana cara mengubah perilakunya supaya mereka itu menjadi anak-anak yang lebih baik dalam berperilaku secara sikap ataupun juga dalam hal perbuatan, sehingga unggah-ungguh atau tata krama atau sopan santun di kelas itu bisa tercipta dengan baik. Menurut saya, anak-anak saya ini, murid-murid saya ini membutuhkan bimbingan, arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan baik itu kepada guru maupun orang tua dan kepada orang yang lebih tua. Dan mungkin akan lebih mudah dipahami apabila dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, seperti kemarin sudah dibuatnya keyakinan kelas yang mengacu nilai-nilai kebajikan yang termasuk di dalamnya itu nilai kebajikan, nilai berperilaku, sopan santun. Bisa juga dengan adanya dari wajib berbahasa krama di Indonesia, di sekolah, setidaknya 2 kali seminggu. Mungkin dengan begitu nanti anak bisa terbiasa ya Bu, mereka terbiasa menggunakan bahasa krama, kemudian mereka juga akan terbiasa untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, baik itu guru maupun orang tua. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik Bu Susan, saya sependapat, secara umum saya sependapat dengan apa yang jenengan sampaikan. Memang anak-anak kita ini, terutama anak-anak di usia SD ya Bu, di sekolah dasar itu tidak cukup kita beri bimbingan atau arahan saja. Dalam artian kita itu tidak bisa menyuruh atau meminta atau bahkan memerintah mereka saja. Sebagai guru kita itu ibaratnya wajib memberikan contoh nyata seperti yang pernah disampaikan dulu waktu kita belajar di pendidikan guru penggerak modul-modul awal, modul 1, dijelaskan bahwa sebagai guru itu tentunya kita harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak. Ibaratnya kita bisa nyontoni anak-anak kita supaya mereka bisa berperilaku lebih baik. Kita perlu praktik secara nyata yang akan membuat murid-murid kita ini mau melakukannya. Bahkan kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa menjadi budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Kemudian Bu, saya ingin bertanya lagi kepada Bu Susan. Apalagi yang ingin Bu Susan lakukan ke depannya? Apakah ada langkah-langkah lain yang ingin Bu Susan lakukan di kelas maupun di sekolah? Bagaimana menurut Bu Susan? Ya, menurut saya mungkin dengan pembelajaran ini terpusat pada murid, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tidak hanya menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas kepada murid-murid, tetapi guru juga memberikan bimbingan, memberikan arahan, berperilaku yang baik, kemudian nilai kesopanan murid. Murid itu kepada orang yang lebih tua harus bagaimana. Kemudian dalam muatan pelajaran bahasa Jawa, mungkin saya juga bisa menggandeng guru kelas, karena memang saya ini kan guru mapel ya Bu, yang tidak punya keleluasaan kelas, sehingga saya tidak bisa selalu membersamai murid-murid. Saya guru mapel dalam seminggu itu hanya sekali, sehingga mungkin saya bisa dengan menggandeng guru kelas ketika mengajar pelajaran bahasa Jawa, saya mengajak guru itu
untuk senantiasa, untuk semaksimal mungkin dapat fokus, kemudian dapat menekankan untuk penggunaan atau praktek bahasa krama. Karena kalau saya tidak menggandeng guru kelas, posisi saya yang hanya guru mapel, pastinya nanti tidak bisa berjalan dengan maksimal. Karena kan waktu saya untuk bisa membersamai murid-murid itu sangat terbatas. Kalau saya hanya berjalan sendiri, mungkin nanti kan ketika saya ajar hari ini, ia bisa berjalan baik. Tapi kalau besoknya lagi tidak selalu dibimbing terus-menerus, nanti anak tidak selalu terbiasa. Nah, seperti itu. Dengan adanya bimbingan terus-menerus, nanti mereka terbiasa dan lama-kelamaan mungkin juga mereka bisa lanyah menggunakan bahasa krama. Seperti itu ya, Bu ya. Iya Bu Susan, betul sekali. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu bahwa kita perlu memberikan bimbingan tadi, arahan secara nyata kepada anak serta melakukan praktik nyata supaya ada perubahan perilaku murid ke arah yang lebih baik dan lebih sopan. Kemudian ya Bu, sebentar, coba. Jadi kalau sekarang saya ingin ada suatu pemikiran baru dalam diri Bu Susan, apakah mungkin ada rencana atau aksi yang akan Bu Susan lakukan selain yang tadi Ibu sampaikan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Susan alami saat ini? Tentang rencana ya Bu ya. Ya, saya ini punya rencana Bu. Saya punya ide. Ingin tadi memperbaiki perilaku murid saya tadi. Yang pertama, mungkin yang bisa saya lakukan, saya berkoordinasi dulu dengan atasan ya Bu ya. Karena bagaimanapun atasan itu kan sebagai penanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga saya akan menyampaikan keluh kesah saya mengenai permasalahan ini kepada kepala sekolah. Saya akan menceritakan bagaimana perasaan saya terhadap murid-murid yang seperti sudah saya ceritakan tadi kepada kepala sekolah. Sehingga nanti ketika ada rapat dengan Dewan Guru, kepala sekolah bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya nanti bisa berkolaborasi baik dengan kepala sekolah maupun kepada guru, semua guru, kepada tenaga pendidikan yang ada di sekolah untuk bisa memecahkan bersama-sama permasalahan ini. Kemudian saya bersama dengan Dewan Guru, dengan diketahui kepala sekolah, saya bersama dengan Dewan Guru, tidak hanya Dewan Guru, juga tenaga kependidikan yang ada di sekolah, itu bisa membuat suatu program yang akan kami lakukan. Misalnya dengan membuat program yang saya sebutkan tadi, mewajibkan anak-anak untuk menggunakan bahasa krama dalam percakapan kesehariannya. Mungkin juga dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa menuju, yang bisa untuk mencapai agar anak didik saya itu tadi bisa memiliki perilaku yang baik, perilaku yang sopan. Yang mana tadi kan saya bersama murid-murid sudah membuat keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini nanti bisa dipraktekkan dengan baik. Terus memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah berperilaku baik, sopan dalam kesehariannya, dan sebagainya. Karena kita ketahui kan kalau anak kecil, masih anak SD itu kalau diberi apresiasi, tapi apresiasinya terlalu berlebihan ya Bu ya, itu bisa membangkitkan semangat.
sehingga juga bisa membuat temannya yang lain yang belum berperilaku seperti teman yang mendapat apresiasi ini termotivasi untuk bisa berperilaku baik juga sehingga juga mendapatkan apresiasi. Selain itu, saya juga akan meminta kepada kepala sekolah apabila program yang kami rencanakan, saya beserta Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan sudah saya buat, itu meminta supaya dapat disosialisasikan program ini, program yang sudah kita rencanakan kepada wali murid, agar tidak hanya di sekolah saja. Nanti murid-murid ketika di rumah itu juga dapat dikontrol seperti ketika di sekolah. Sehingga antara orang tua dengan sekolah itu bisa bersinergi dalam pelaksanaan program ini agar berjalan dengan lancar. Sehingga tidak hanya kontrolnya di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Dengan adanya kontrol dari berbagai pihak ini, maka diharapkan nanti kebiasaannya itu bisa tumbuh kepada anak-anak. Kebiasaan untuk berperilaku baik, kebiasaan untuk selalu berperilaku sopan, kemudian untuk selalu terbiasa menggunakan bahasa krama. Apalagi kan masa di sekolah itu kan tidak lama, hanya sebentar, tidak seperti ketika mereka di rumah, sehingga memang kontrol dari orang tua ini juga merupakan hal yang penting. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya Bu, setelah saya menyimak apa yang jenengan sampaikan tadi, menurut saya ide jenengan sangat bagus. Tapi mungkin tidak ya Bu, ada kendala atau hambatan yang mungkin jenengan alami nanti ke depannya. Dan jika mungkin jenengan alami atau menemui kendala dan hambatan itu tadi, bagaimana cara khususan untuk mengatasinya? Saya rasakan mungkin setiap masalah tentu ada, setiap hal mesti ada hambatan atau kendala yang ditemui. Coba mungkin Bu Susan bisa ceritakan kepada saya. Ya benar Bu, pasti Bu, setiap adanya program itu pasti juga ada kendalanya Bu. Dan mungkin kendala yang akan saya temui ketika nanti saya mencoba mempraktekkan ini itu sulitnya mengubah kebiasaan murid tanpa adanya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk solusinya, ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, memang perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah, kemudian di masyarakat juga, tentang pentingnya penanaman nilai-nilai kesopanan ini. Mungkin nanti bila berkenan kepala sekolah bisa mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan komite sekolah. Mungkin programnya ini bisa berjalan dengan baik, sehingga segala usaha untuk bisa mencapai tujuan bisa berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara sekolah dan orang tua, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Segala usaha untuk mencapai tujuan memang harus dilakukan bertahap, tidak mungkin instan. Apalagi ini perilaku siswa yang ingin diubah, perilaku siswa yang ingin diperbaiki. Karena pastinya program yang akan berjalan ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Iya Bu, saya rasa betul semua yang disampaikan Bu Susan ini tadi, bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita perlu lakukan itu perlu suatu proses. Menurut saya sudah bagus Bu apa yang sudah Bu Susan rencanakan.
semua tahap-tahapnya juga sudah berjalan dan sudah direncanakan dengan struktur yang baik. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berhasil. Kira-kira ada tidak ya Bu, hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan selain yang Ibu sampaikan tadi, atau mungkin sudah cukup? Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, Bu. Yang mana keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati bareng-bareng tentang kewajiban anak menjaga kesopanan, baik perilaku dan juga tutur katanya di kelas dan sekolah maupun ketika di rumah serta di masyarakat. Serta kemungkinan kalau tidak sering diingatkan, mereka itu bisa menjadi lupa. Sehingga dengan adanya sering diingatkan ini, harapannya mereka akan selalu ingat dan hal tersebut lama-kelamaan akan bisa menjadi kebiasaan yang mendarah daging di hati murid-murid dan kelak bisa menjadi karakter yang sudah tertanam yang akan terus tumbuh dan berkembang sampai mereka menjadi orang yang dewasa, Bu. Iya Bu, betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Susan tadi, bahwa kita sebagai guru juga sudah selayaknya untuk mengingatkan anak-anak terhadap keyakinan kelas mereka. Supaya apa? Mereka tidak lagi mengulang pelanggaran, melakukan atau mengulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan terhadap keyakinan kelas yang mereka sepakati. Kemudian, kapan ya Bu, kira-kira Bu Susan akan memulai kegiatan ini dan butuh berapa waktu untuk mengimplementasikan dan melihat perkembangan atau progres dari apa yang Ibu lakukan? Karena memang keadaan ini menurut saya darurat. Kalau tidak segera dipecahkan permasalahan ini, nanti bisa menjadikan masalah-masalah yang lain, terutama untuk adik kelasnya nanti malah bisa mengikuti perilaku dan kebiasaan kakak kelasnya. Insya Allah hal tersebut akan secepatnya, Bu. Akan secepatnya saya lakukan. Mungkin mulai besok juga bisa. Saya akan mulai dari kelas yang saya ajar karena memang kan saya berada di kelas yang lain ya Bu. Setiap minggunya kan saya ganti-ganti kelas karena kelas 6 nanti kan jadwalnya di hari Rabu, sehingga besok saya akan menanamkan itu dari adik kelasnya dulu. Tapi ketika nanti saya sudah di kelas 6, saya itu akan semakin menggemblengnya, yang titik poinnya itu di kelas 6. Seperti itu. Saya akan memberikan arahan, bimbingan tentang pentingnya nilai kesopanan kepada murid, terutama di kelas 6, yang menjadi contoh bagi adik-adik kelas mereka. Dan juga mengingatkan kembali akan keyakinan kelas. Serta pada saat pelajaran bahasa Jawa, saya akan meminta guru kelas supaya memfokuskan pada penggunaan bahasa krama. Kemudian saya juga akan menyampaikannya kepada wali murid melalui grup WA, atau bila ada kunjungan wali murid ke kelas, saya akan menyampaikannya langsung pada wali murid tersebut. Saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait ide atau gagasan yang tadi sudah saya buat dan sudah saya bentuk bersama-sama, serta bersinergi dengan wali murid. Mungkin waktunya itu sekitar 1 bulan, baru bisa terlihat perubahan kebiasaan pada murid ini, Bu. Bagus sekali Bu Susan atas ide yang disampaikan Bu Susan ini tadi. Selanjutnya Bu, apa komitmen Bu Susan terhadap rencana yang telah Ibu lakukan, yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, memberikan contoh penerapan nilai-nilai kesopanan baik di kelas maupun di sekolah, memotivasi dan memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku sopan, bertutur kata dengan bahasa krama, serta dapat menghormati orang tua. Dan di setiap saya mengajar, walaupun saya bukan mengajar bahasa Jawa, saya akan selalu menyisipkan betapa pentingnya
untuk pemakaian bahasa krama, berperilaku dan bertutur kata sopan, serta selalu mengingatkan akan pentingnya adab. Sebab adab itu berada di atasnya ilmu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu. Kemudian menurut Bu Susan, siapa yang bisa membantu Bu Susan untuk melakukan atau memudahkan rencana Bu Susan tersebut? Ya, tentunya karena saya tidak bisa bekerja sendiri ya, Bu. Yang bisa membantu saya itu diantaranya kepala sekolah, wali murid, rekan guru yang juga mengajar di kelas, kemudian seperti guru mapel yang lain, seperti guru PJUK, bahasa Inggris, dan tenaga kependidikan yang lainnya. Semua yang ada di sekolah. Saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan akan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri di sekolah. Khususnya poin menjaga kesopanan, berperilaku atau berkata sopan. Bagus sekali Bu Susan. Kolaborasi yang dilakukan Bu Susan menurut saya juga sudah sangat lengkap ya Bu, karena Bu Susan bekerja sama baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan wali murid. Tentunya saya secara pribadi sangat mendukung semua gagasan yang telah Bu Susan sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Susan. Baiklah Bu, berarti Bu Susan ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang yang sedang Bu Susan alami. Selanjutnya saya menunggu kabar baik dari Bu Susan. Kurang lebih 1 bulan lagi ya Bu ya? Ya Bu. Oke, 1 bulan lagi, semoga tercapai segala apa yang telah direncanakan tadi dan bisa memperoleh hasil yang optimal. Di sini yang diharapkan Bu Susan tentunya perbaikan dalam budi pekerti dan juga tata krama anak. Ya. Terima kasih ya Bu Yeni atas waktunya untuk sharing hari ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya serta membantu saya mencari solusi. Jangan bosan-bosan ya Bu untuk mendengarkan cerita saya. Dan insya Allah 1 bulan yang akan datang, saya akan bercerita lagi tentang bagaimana hasil dari program yang sudah saya lakukan. Sama-sama Bu Susan, semoga kita semua senantiasa menjadi guru yang senantiasa dicintai anak-anak dan bisa membimbing anak ke arah-arah yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Halo, selamat sore Bu Susan. Apa kabarnya Bu Susan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yeni. Bu Yeni sendiri bagaimana? Sehat juga kan? Ya Bu, saat ini kondisi saya juga sehat. Tapi ini saya mboten mengganggu waktu jenengan nggih Bu nggih? Tidak Bu, saya nggak sibuk kok hari ini. Monggo, ada apa ini? Iya Bu, ini loh Bu, mumpung jenengan dan saya hari ini sama-sama selonya. Tapi sebetulnya saya ingin Bu sedikit cerita dengan Bu Susan. Mumpung hari ini kita bisa berjumpa, bolehkah Bu saya meminta waktu Bu Susan sebentar? Saya ingin bercerita Bu, sedikit sharing terkait dengan apa yang saat ini sedang saya alami di kelas. Oh iya Bu, silakan Bu Yeni. Apa yang mau diceritakan? Apakah ada kendala dengan kelas Ibu saat ini? Ya Bu, terus terang kan saat ini saya mengalami permasalahan di kelas. Kelas yang saat ini saya ajar. Jadi di kelas saya ini ada salah satu anak yang kurang fokus dalam belajar. Dalam mengikuti kegiatan belajar, dia itu seringkali kedapatan kurang konsentrasi, Bu. Kemudian dia itu juga terkadang itu asik atau memiliki dunia sendiri. Kadang itu kalau di kelas tiba-tiba dia termenung atau mungkin juga memainkan pensil itu loh Bu. Pensil atau ballpoint diputar-putar gitu dia mainkan. Kemudian dia itu juga sering suka melamun, kemudian asik bermain sendiri, kadang juga
kalau ada buku atau kertas kosong gitu ya Bu, dia coret-coret, dia gambar sesuai dengan apa yang dia imajinasikan atau dia pikirkan itu tadi. Dan apa namanya, dia itu hal-hal yang dia lakukan itu tentunya kan ada dampak negatifnya Bu. Contohnya tadi saja ketika dia suka coret-coret buku, menggambar di buku tadi, tentunya bukunya juga cepat habis. Kemudian dia itu juga malas Bu. Di kelas tuh dia malas, tidak mau menulis, dia juga tidak mau mengerjakan soal seperti teman-temannya. Saya sendiri memang terus terang baru mengajar anak ini berarti kurang lebih 5 bulan ya Bu. Saya baru membimbing anak tersebut terhitung dari tahun ajaran baru. Saya sudah sempat berbincang-bincang baik dengan teman-temannya maupun dengan Bapak Ibu guru yang sebelumnya juga mengajar anak tersebut. Karena sebelumnya kan dia sudah belajar di kelas yang lain. Waktu kelas 1 itu, ketika saya bertanya dengan gurunya di kelas 1, dia itu ketika berangkat sekolah seringkali itu ditunggui kedua orang tuanya sekaligus Bu. Jadi memang anaknya itu agak manja. Dia tuh kalau nggak diantar orang tuanya ya nggak mau sekolah gitu. Bahkan kadang juga di anak tersebut itu harus ditunggui di depan kelas waktu di awal-awal masuk di kelas 1. Terus kalau diamati juga, kalau saya bertanya kepada gurunya di kelas 1 waktu itu, anak tersebut itu juga sering sakit Bu, dalam artian kesehatan jasmaninya juga kurang sehat. Jadi kalau dilihat anak ini tuh normal Bu, tetapi memang satu, dia memang agak manja, kemudian yang kedua itu hanya saja dia tuh sering sakit. Jadi misalnya kehujanan gitu ya nanti dia tuh gampang demam atau makan makanan yang mungkin dia itu apa ya, perutnya tidak bisa menerima dengan baik, dia juga akan sakit. Nah, selang beberapa waktu itu Bu, di kelas berapa ya kemarin? Kelas 2 sepertinya. Orang tuanya itu berpisah Bu. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, alasan berpisahnya itu karena alasan ekonomi itu tadi. Nah, tentunya hal ini, anak ini kan tadinya selalu kemana-mana itu sama orang tuanya Bu. Tapi kemudian orang tuanya mengalami perpisahan, tentunya hal ini itu apa ya, membuat anak ini itu kestabilan emosinya juga semakin lama itu ikut terganggu. Dia itu bagaimana ya bisa menceritakan itu, jadi semakin parah gitu loh Bu, dia keadaannya emosionalnya itu juga semakin parah. Anak ini itu selalu ingin berusaha dekat dengan ibunya, dia ingin dekat dengan ibunya, nggak mau jauh, dia merasa ketakutan kadang, atau mungkin tiba-tiba dia termenung, tapi kemudian tiba-tiba suka berteriak. Tentunya kan seperti ini teman-temannya juga kaget ya Bu, karena tadinya diam kok tiba-tiba dia teriak. Kemudian kadang juga kalau moodnya sedang turun, dia tuh inginnya itu ditunggui oleh ibunya itu tadi. Dia seperti apa ya, enggan jauh dari ibunya. Kemudian apa namanya, ketika dalam pelajaran di kelas itu tadi Bu, dia tuh kadang juga nggak mau membereskan alat-alat tulisnya, padahal itu miliknya sendiri. Jadi dia tuh kadang suka menunggu. Untungnya teman-temannya itu baik Bu, ketika dia melihat anak itu diam saja, teman-temannya ini otomatis apa ya, mau membantu. Teman-temannya tuh membantu, tetapi kebaikan temannya itu tadi malah ibaratnya itu dicagerke. Jadi dia tuh merasa paling aku dibantu temanku. Membuat dia itu merasa apa ya? Jadi semakin malas, semakin rasa-rasa katakanlah demikian. Nah, terkadang apa namanya? Ketika piket kelas pun juga seperti itu, Bu. Ketika piket kelas, tiap anak kan pasti punya jadwal piket kelas. Dia melakukannya hanya asal-asalan, yang penting pegang sapu atau mungkin pegang kemoceng, itu dia sudah merasa melakukan tugasnya. Dan lagi-lagi ya karena mungkin temannya itu juga teman-teman yang baik, mereka membantu, wes Bu, enggak apa-apa, kasihan. Nah, tapi kan tentunya hal seperti ini kan juga apa ya Bu, tidak baik. Terus membuat dia itu merasa bahwa tenang saja, pasti ada teman-teman, ada guru, ada ibuku yang mau menolong.
saya sebagai wali kelas itu merasa sedih, Bu. Sedih, juga prihatin terhadap keadaan murid saya tersebut. Karena seharusnya anak seperti dia di usia saat ini tuh sudah mulai bisa belajar untuk mandiri. Jadi saya memiliki harapan supaya murid tersebut bisa menjadi murid yang lebih mandiri dan mau fokus belajar serta tidak bergantung dengan orang lain. Oh, termasuk masalah yang seru untuk dibicarakan ya. Tapi sebelumnya kita melanjutkan pembicaraan ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Yeni harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari percakapan kita siang ini, Bu, tentunya yang saya harapkan, adanya alternatif solusi. Jadi ada titik temu atas permasalahan yang saya hadapi tentang bagaimana caranya supaya murid saya ini tuh bisa lebih fokus belajar serta lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Karena itu kan tidak bagus, Bu, kalau dia lakukan secara terus-menerus dan tidak ada perubahan positif dalam dirinya. Baik, jadi Bu Yeni mengharapkan dari perbincangan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, Bu Yeni ini bisa menemukan solusi muridnya murid tadi yang sudah diceritakan itu bisa lebih mandiri dan mau fokus dalam mengikuti kegiatan belajar. Begitu, Bu? Iya, Bu Susan, betul sekali. Terus, Saya ingin murid saya ini semangat gitu loh, Bu, seperti teman-temannya yang lain. Oh gitu, iya. Kemudian menurut Bu Yeni, yang dikatakan anak mandiri dan fokus itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya sekali lagi ini maaf pendapat saya, anak yang mandiri itu bagi saya adalah anak yang mau melakukan hal-hal sederhana tanpa bantuan orang lain. Jadi dia tidak perlu dipaksa, dia juga tidak perlu disuruh, dia juga tidak perlu bergantung dengan orang lain. Saya berharap dia itu bisa belajar, Bu, untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak harus apa-apa ibunya, tidak harus apa-apa temannya, atau mungkin gurunya. Jadi saya ya berharap bahwa anak ini bisa mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian saya juga ingin dia itu apa ya Bu, bisa mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya seperti menata buku pelajaran setelah selesai kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan piket kelas, atau juga hal yang sederhana Bu, meraut pensil sendiri. Itu menurut saya kalau secara mandiri. Sedangkan untuk dikatakan fokus belajar, menurut saya pada anak usia tersebut seharusnya dia itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti teman-temannya, walaupun saya tidak menuntut dia untuk mendapat prestasi terbaik, tidak. Jadi saya bukan acuannya bukan nilai Bu, tapi semangatnya, keinginannya untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Dia mampu memusatkan pikirannya dan perhatiannya dalam aktivitas belajar. Kemudian secara sederhana bisa dikatakan juga jika waktunya diskusi kelompok, dia juga mau berdiskusi dengan baik. Atau mungkin ketika dia sedang saya minta untuk mempresentasikan hasil karyanya, dia juga mau maju ke depan, mau bercerita. Atau juga ketika dia harus menulis, dia juga mau menulis dengan baik. Itu menurut saya, Bu. Jadi begitu ya, Bu ya. Terus kira-kira menurut Bu Yeni itu indikator murid yang menurut Ibu bisa dikatakan mandiri dan fokus belajar itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ya dia mau melakukan kegiatan di sekolah tanpa selalu bergantung dengan guru dan teman-temannya itu tadi, Bu. Kemudian juga punya inisiatif, Bu. Itu kan penting. Karena saya lihat selama ini karena seringnya mendapat bantuan itu tadi, anak ini itu tidak menemukan tidak
terdeteksi adanya inisiatif dalam dirinya. Jadi saya kepingin dia menjadi murid yang punya inisiatif dalam bersikap. Kemudian terakhir menurut saya ya Bu ya, dia juga harus memiliki perilaku yang disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap apa yang dikerjakan. Sedangkan untuk fokus belajar menurut saya anak tersebut juga harus mau melakukan kegiatan belajar di kelas dengan senang dan gembira. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan senang dan gembira itu kan rasanya tentunya lebih enteng ya Bu. Dan juga atas kesadaran dan kemauan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan orang lain baik dari saya ataupun teman-temannya atau ibunya. Karena terkadang tuh dia mau fokus kalau saya ingatkan, ayo Nang, coba diperhatikan ini tadi Ibu Yeni sampaikan apa ya. Jadi itu dia kalau ingin anak itu fokus harus selalu diingatkan atau mungkin dijawil temannya. Nah, yang saya inginkan itu tadi supaya dia fokus tuh dia ada mau mengikuti pembelajaran dengan senang, gembira, tidak terpaksa dan kemauannya sendiri. Jadi dari jawaban Bu Yeni yang sudah dijelaskan ini tadi disimpulkan bahwasanya indikator mandiri buat Bu Yeni itu adalah anak yang bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar di kelas tanpa sedikit-sedikit minta tolong kepada guru maupun temannya. Serta indikator fokusnya itu adalah anak tersebut mau melakukan kegiatan belajar di kelas dengan senang dan gembira atas kesadaran dan kemauan sendiri tanpa harus dipaksa orang lain ya Bu? Nggih Bu Susan, betul sekali. Karena setelah beberapa kali saya mengamati anak tersebut secara khusus, pada dasarnya memang anak ini sebetulnya adalah anak yang manja dan ingin selalu dituruti. Ditambah lagi dengan latar belakang keadaan keluarganya yang demikian. Karena perpisahan orang tuanya itu tadi Bu, saya lihat memang dampaknya luar biasa kepada anak ini. Anak ini cenderung Bu, malu, rendah diri dengan teman-temannya, kemudian dia itu sepertinya kurang percaya diri, Bu. Dan ketika ketidakpercayaan dirinya ini akhirnya itu berdampak negatif pada proses belajarnya di kelas. Baik, Bu. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Bu Yeni tadi, alasannya murid Ibu kurang percaya diri dan manja juga manja ya, kurang percaya diri dan manja juga itu sebentar. Alasannya karena murid Ibu kurang percaya diri dan manja ya Bu ya. Kemudian apa yang selama ini sudah Ibu lakukan agar murid Ibu bisa mandiri dan fokus pada kegiatan belajar di kelas, Bu? Sebetulnya ya Bu, selama ini itu yang selalu saya lakukan dengan peserta didik saya itu saya melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut. Saya juga tidak jarang-jarang Bu menasehati dia. Selalu saya katakan kepada dia, orang tuamu boleh gagal, tetapi masa depanmu tidak boleh gagal. Ketika saya sampaikan seperti itu Bu, dia juga kadang itu tersentuh Bu, tapi ketika dia kembali ke rumah dan besoknya sekolah lagi, sepertinya tuh semua hilang. Kayak apa ya Bu? Adanya masalah di rumah itu memang sedikit banyak itu memang berpengaruh dengan anak tersebut. Kemudian ketika dia juga melakukan masalah yang mungkin mengganggu dengan temannya, saya juga sudah berupaya untuk melakukan praktek segitiga restitusi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di situ saya berusaha menggugah hati nurani anak tersebut. Kemudian saya juga sudah berupaya Bu berkolaborasi dengan orang tuanya. Di sini tentunya ibunya karena saya nggak tahu keadaan saat ini bapaknya di mana. Jadi saya memang berusaha untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan orang tuanya, dengan ibunya itu tadi. Kemudian supaya anak itu bisa aktif aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, memang posisi tempat duduknya itu saat ini saya letakkan di depan saya persis Bu. Jadi saya
bisa membimbing anak itu lebih intens, walaupun saya tidak selalu melayani kebutuhannya, dalam artian saya tidak selalu merautkan pensilnya, atau mungkin saya juga tidak selalu apa merapikan alat tulisnya, tidak, tetapi setidaknya ketika dia duduk di depan saya bisa membimbing anak itu dengan intens, saya bisa mengamati segala sesuatu yang dilakukan. Memang terus terang Bu, anak ini itu saya perhatikan lebih daripada teman-temannya yang lain, karena memang secara perkembangan pola pikir pun jauh berbeda dengan teman-temannya. Baik, kegiatan ini saya lakukan baik dalam bimbingan pengajaran maupun juga dalam hal-hal yang lain Bu. Jadi selalu saya pantau. Tapi saya juga tidak lupa memberi pengertian ke teman-temannya yang lain supaya tidak timbul iri hati. Setidaknya dengan cara demikian Bu, saya harapkan itu anak ini tuh bisa berubah ke arah yang lebih baik. Demikian Bu Susan. Kemudian langkah-langkah jenengan yang sudah jenengan lakukan itu tadi ya Bu ya. Ada apa tidak Bu hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Kalau ada, kemudian solusi yang Ibu lakukan itu apa saja? Dalam segala hal itu tentunya hambatan itu kan pasti selalu ada ya Bu. Kalau dari sisi anak tersebut, karena memang anak itu ya bisa dikatakan dia itu malas Bu, aras-arasan itu tadi, malas, kemudian juga tidak percaya diri, terutama ini saya ingat betul ketika dia menghadapi soal-soal yang rumit Bu, seperti soal-soal matematika. Itu tampak sekali dia itu tidak percaya diri, tidak semangat, dan juga malu dengan teman-temannya. Jadi dia itu takut salah menjawab, takut kalau jawabannya salah, padahal selama ini pun sebetulnya tidak ada teman-temannya yang berkomentar negatif pada anak itu. Selain itu juga hambatan yang kedua itu lingkungan keluarga Bu, karena lingkungan keluarga yang seperti tadi itu tentunya menjadikan hambatan tersendiri bagi saya, karena ibunya pun kalau saya lihat ketika berbicara, hari ini ingat, besok juga kadang ya kita tahulah Bu, orang itu punya masalahnya sendiri, jadi mungkin juga hambatannya baik di anak atau ibunya itu tadi juga. Kemudian menurut saya solusi yang harus dilakukan bagi saya itu berupaya untuk terus melakukan pendekatan personal pada anak tersebut, serta selalu tetap berusaha berkomunikasi aktif dengan orang tuanya, dengan ibunya tadi, agar timbul kolaborasi aktif dari saya sebagai seorang guru dan juga orang tuanya dalam menyelesaikan permasalahan belajar anak tersebut. Oke, kalau selama ini ya Bu, Ibu sudah melakukan pendekatan seperti yang tadi Ibu sebutkan, kemudian belum berhasil, apakah Ibu punya rencana lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Kalau mungkin ya Bu, rencana saya ke depannya, sepertinya saya memiliki rencana ini Bu, untuk membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi di sini sebetulnya saya mengcover tidak hanya anak tersebut, tetapi juga seluruh anak-anak yang ada di kelas, agar proses belajar pun bisa berjalan lebih optimal. Apalagi ketika kemarin saya mempelajari modul pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya berkesempatan untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi kedepannya Bu, rencana saya ini adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional supaya saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid saya. Wah, ide yang bagus itu Bu. Sangat menginspirasi, ide yang luar biasa. Kemudian Bu, untuk lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa yang akan Ibu ciptakan? Karena saya karena saya merasa bahwa perlu ya Bu,
untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ini tadi, saya bisa melakukannya dengan cara melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Ya, asesmen diagnostik ini bertujuan supaya saya bisa mengetahui gaya belajar anak, kebutuhan belajar anak. Kemudian saya juga ingin menyeting kelas yang menarik dan nyaman serta ramah anak. Jadi ketika anak masuk ke dalam kelas itu suasananya itu senang. Mereka semangat untuk berangkat ke sekolah sehingga mereka punya motivasi serta tujuan yang jelas untuk berangkat sekolah. Selain itu juga saya berupaya untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik bagi anak. Misalnya saja bagi anak yang memiliki model pembelajaran visual, saya siapkan komik atau mungkin juga poster. Kemudian untuk yang anak audio bisa saya siapkan video, kemudian juga untuk anak yang kinestetik bisa saya ajak untuk bermain peran. Kemudian saya juga bisa memberikan reward kepada anak supaya anak itu lebih semangat karena namanya anak itu senang kalau dikasih reward. Asal reward yang saya berikan itu sesuai dan tidak berlebihan. Harapan saya dengan melakukan semua ini, Bu, saya lebih dapat menciptakan keadaan yang menyenangkan bagi siswa dan siswa dapat menikmati proses belajarnya tanpa merasa terbebani. Kalau menurut saya demikian, Bu. Gitu ya, Bu ya. Wah, itu sepertinya menarik sekali ya, Bu ya, rencananya Bu Yeni untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, untuk murid agar lebih akrab dengan Bu Yeni, kemudian murid tersebut juga mandiri dan fokus untuk belajar. Sebenarnya kurang lebih sama, Bu, dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Saya bisa mengimplementasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas dibantu dengan adanya media ajar yang menarik serta adanya pengelompokan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memunculkan kolaborasi aktif antar siswa. Dan semua hal ini saya lakukan dengan tujuan supaya saya mampu menciptakan iklim belajar yang positif di kelas maupun di seluruh kelas yang ada di sekolah. Baik, Ibu. Kemudian, dari semua yang sudah Anda jelaskan tadi, langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menggunakan media belajar yang menarik dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim, dan budaya positif tadi, Ibu? Maaf Putri, teman-teman sudah bergabung, ini saya lanjut atau saya cut ya, Bu? Sudah selesai belum, Bu? Belum, Bu. Silakan dilanjut dulu, enggak apa-apa. Yang lainnya menunggu dulu sebentar. Biar mengamati saya ya, Bu. Nih, enggak apa-apa. Ya, Bu, terima kasih. Baik, Bu Susan, untuk mengintegrasikan semua yang sudah saya sampaikan tadi di awal pembelajaran, mungkin saya bisa bertanya ke anak, bagaimana perasaan anak pada hari ini dengan memanfaatkan roda emosi. Jadi memang di kelas saya itu mempunyai roda emosi itu tadi, Bu, bisa saya gunakan untuk menanyakan kondisi awal anak di awal pembelajaran. Kemudian saya juga dari roda emosi itu saya bisa mengaitkannya dengan media pembelajaran apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, perlu adanya media yang beragam sesuai kebutuhan siswa, seperti misalnya saja ketika untuk kita memfasilitasi anak-anak yang memiliki model pembelajaran auditori, bisa kita siapkan video atau audio yang menarik. Untuk anak yang visual, bisa kita siapkan media poster atau juga komik atau juga gambar-gambar yang menarik. Dan anak yang kinestetik saya biasanya mereka senang saya ajak untuk bermain peran, Bu. Jadi di sini intinya saya berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak dengan media yang sesuai agar mereka lebih senang dan semangat untuk belajar di kelas. Ya. Baik, Bu. Saya kira ini sangat menantang sekali ya, Bu Yeni.
yaitu dengan mengajar menggunakan PPT dan video pembelajaran agar anak lebih mudah memahami pelajaran, serta membuat papan emosi. Melakukan restitusi juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Ya Bu, itu tadi sekilas pendapat saya Bu. Baik, Bu. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana yang sudah Bu Yeni susun tadi, yang sudah Bu Yeni rencanakan tadi? Karena menurut saya keadaan ini sudah sangat mendesak Bu, maka rencana akan saya evakuasi dan saya tindak lanjuti mulai besok pagi Bu, dan saya berharap selama 1 atau 2 minggu sudah tampak adanya progres positif dan saya mampu membawa perubahan yang baik untuk murid saya tersebut. Baik, Bu Yeni. Selanjutnya, komitmen apa dari Bu Yeni terhadap rencana yang sudah direncanakan Ibu tadi? Saya berkomitmen Bu untuk melaksanakan segala rangkaian pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi dengan membuat media yang menarik, kemudian nyaman dan menyenangkan dengan cara menggunakan berbagai media pembelajaran yang variatif. Kemudian saya juga akan menyeting ruang kelas sehingga kelas saya bisa menarik dan memberikan hiasan-hiasan juga yang menarik atau yang mungkin tidak perlu juga bisa saya kurangi. Kemudian selain itu saya juga ingin membuat berbagai permainan edukatif Bu, seperti ular tangga yang di dalamnya ada soal dan anak-anak itu bisa bermain langsung di dalamnya. Kemudian juga saya akan melakukan memajang hasil karya anak yang mereka hasilkan dari produk pembelajaran supaya ada rasa bangga di dalam diri mereka terhadap hasil kerjanya. Kemudian untuk menciptakan keakraban dengan teman-temannya, saya berkomitmen untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional serta iklim dan supaya dapat menciptakan budaya positif. Kemudian saya juga akan terus menggunakan roda emosi itu tadi untuk mengetahui kondisi awal emosi siswa dan juga melakukan restitusi pada murid saya. Sehingga harapan saya dari semua ini Bu, apa yang saya ajarkan itu tidak sekedar lewat, namun anak-anak juga benar-benar mengalami apa yang dipelajari. Baiklah, super sekali ya komitmen yang sudah dibuat Bu Yeni ini. Kemudian Bu, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana Ibu tadi? Suaranya Kalau hilang, menurut Bu. saya, Bu, yang bisa membantu saya itu tentunya seluruh stakeholder yang terkait yang ada di sekolah. Yang pertama tentunya kepala sekolah saya, karena beliau adalah pemimpin yang berhak mengetahui segala apa yang terjadi di kelas saya, bisa memberikan alternatif. Sudah masuk, Bu. Cek. Sudah masuk, Ya, Bu. tadi suaranya hilang, sempat hilang sebentar. Sudah, Bu. Sampai mana ini tadi? Cek. Suaranya hilang. Ya, sudah. Halo? Sudah masuk, Bu Susan. Halo? Bisa. Jadinya Sudah bisa masuk, mendengar Bu. suara saya. Jelas kok Bu Hulda suaranya. Oh iya. Ya Bu, saya ulang kembali karena saya ada di sekolah. Saya ulang saja Bu. Sudah Bu. Halo, sudah Bu. Sudah masuk Bu. Bisa. Ya.
Hilang lagi suaranya. Bu Susan berarti. Cek Bu Susan, halo. Halo. Oh ya, baik, saya ulang ya Bu. Halo. Karena kita, Ya. karena saya ada di sekolah, tentunya saya harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di sekolah, Bu. Ya. Yang pertama, halo, sudah Bu. Halo, ya. Ya Bu. Sudah Bu Susan. Lanjut saja Bu Hulda, kadang hilang, kadang kedengeran kok. Ya. Susan, masuk ya Bu suaranya. Ya. Yang pertama, kepala sekolah selaku pemimpin saya. Ya, jadi kepala sekolah selaku pemimpin saya, beliau berhak untuk mengetahui segala kondisi yang ada di kelas. Kondisi yang ada di kelas. Kemudian yang kedua tentunya dengan rekan guru, karena saya sebagai guru kelas tidak mengajar semua kelas, perlu bekerja sama dengan dengan guru PJOK, guru bahasa Jawa, dan guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga perlu berkolaborasi dengan orang tua murid. Hal ini bisa saya lakukan melalui diskusi paguyuban kelas. Kemudian selanjutnya saya juga bisa berkoordinasi dengan komite, Bu, karena kebetulan komite saya itu seorang pensiunan kepala sekolah, jadi beliau bisa memberi saya wejangan, arahan atau masukan guna perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Jadi demikian Bu, kalau menurut saya perlu berkolaborasi aktif dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan juga komite, agar rencana ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Bagus sekali itu, Bu. Berkolaborasi dengan guru lainnya dan wali murid itu juga akan bisa lebih menguatkan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan ya, Bu. Bu Susan. Amin, terima kasih Bu Susan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Susan untuk melakukan sharing dengan saya di siang ini. Semoga saya juga berharap kita sama-sama bergerak dan membawa perubahan bagi peserta didik kita. Ya, sama-sama Bu Yeni. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ke depannya. Amin.